laptop Pak di rumah. Direkam Sudah dari bisa. laptop di rumah Itu sudah sudah bisa bisa. laptop. Tapi Pak Sunartonya kan di luar, dia pakai HP, dia nggak bisa Ya. nggak bisa rekam. Jadi kami yang di rumah yang rekam pakai laptop. Iya. Ya baik ya, terima kasih. Li, halo Ya. Li. Udah saya tuh udah dijadiin host. Nggak usah, Host apa nggak host? usah, nggak usah. Hah? Nggak usah. Ibu tadi Ibu itu sudah bisa rekam kok. Nggak usah ya. Oh, Lili. Iya, ya. Ya, sudah. Mungkin ini ke dalam udah siapa aja ya yang masuk nih. Tunggu ya. Ada Nina deh kayaknya. Malam Nina. Malam, Halo, Bu malam, Nina. Ipon. Malam Bu Nina. Ipon. Nina minta tolong dong doa malam ini boleh. Jangan hari. Jangan dulu Bu Ipon. Lagi di mana? Lagi di luar. Oh gitu. Oke, Pak Indra Rijab barangkali bisa bantu saya. Kayaknya Pak Indra Rijab udah ada nih. Pak Indra atau Ya, malam Bu. boleh bantu doa buat malam ini Pak? Baru masuk Bu. Baru Oke. masuk. Apa-apa. Ini takut kebingungan nih, soalnya jadi host nih hari ini kebetulan. Kenapa? Oh, Pak Sun lagi di jalan masih belum bisa. oh, oke. Tolong bantuin saya ya. Ya, boleh. Nanti Bapak yang ininya, yang pendoanya. Oke. Sekarang udah bisa kita masuk kali ya. Ya, saya agak bingung nih. Gimana? Masih banyak yang masuk. Aduh. Ini backnya gimana nih? Aduh, kok jadi. Ini backnya kemana sih yang? Ini tengahnya udah gini ya? Oke. Jadi tadi kosong. Udah aja, nggak apa-apa. Pas itu belum masuk, nggak kelihatan. Ini kan saya di atas. Gini aja. Ini ya. Aduh, banyak sekali yang masuk kali ini. Ini kan saya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam semuanya yang sudah hadir di acara kita setiap Selasa malam KPKS bersama Pak Seto. Malam hari ini kita mau mulai saja karena udah jam 19 lebih dan malam ini Pak Seto akan bantu kita dengan temanya belajar dari surat Yakobus. Untuk itu saya mohon bantuannya Pak Indra Rijab untuk doa. Sebelumnya saya akan mute semuanya dulu ya. Oke teman-teman. Pak Indra Rijab. Ya, terima kasih Bu Ivon. Selamat malam Bapak Ibu. Marilah kita satukan hati dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena kami dapat berkumpul kembali pada malam ini untuk mendengarkan pengajaran dari Pak Seto. Tuhan, sekiranya Engkau memberkati pengajaran ini dan dapat berguna bagi kami semua, yang dimana kami akan pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah juga Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahaminya dengan baik dan dapat kami melakukan diskusi dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan. Tadi di unmute ya? Saya ya? Iya. Oke. Mau mulai lagi ya Bu? Sorry Bu. Hilang ya suaranya ya? Ibu unmute saya tadi ya? Terakhir kayaknya Pak kepencet nih. Kedengaran nggak Pak Seto? Sorry. Pak Seto kedengeran nggak Pak Seto? Terdengar kok. Kedengaran. Terdengar. Oke. Thank you. Saya kaget soalnya. Oke, makasih Pak Indra. Ya, sama-sama. Pak Seto. Silakan Pak Seto. Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ini malam ini saya ngajar di tempat yang berbeda dengan yang biasa saya gunakan ya, karena ini saya ada di studio animasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini di belakang saya,
green screen. Tapi kan kalau tunjukkan gambarnya nanti gambarnya anime nanti. Baik, kita akan lihat lebih lanjut tentang ini surat Yakobus, dan di pertemuan yang lalu kita sudah lihat hal yang bisa dikatakan favorit untuk orang Katolik ya, iman yang diungkapkan, iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Nah, kemudian malam ini kita akan lihat bab 3 dari surat Yakobus. Ya, bisa jadi nanti Bapak-Ibu akan ketemu hal yang agak sulit dipahami itu ya. Tapi pada umumnya ini kita akan lihat hal yang ya bisa lah mudah untuk dipahami. Karena begini, lihat di bab 3 ayat 1 ada dosa karena lidah. Bapak-Ibu silakan mengingat dulu. Bapak-Ibu pernah nggak menghibur, menguatkan orang dengan kata-kata yang Bapak-Ibu ucapkan? Jawabannya bukan pernah kan? Banyak, berulang kali. Tapi kalau menyakiti orang dengan kata-kata, pernah atau belum? Pernah juga kan ya? Mulut itu cuma satu, lidah cuma satu, tetapi dari mulut yang sama, dari lidah yang sama, bisa muncul yang baik, tetapi bisa muncul juga yang nggak baik. Seperti ya ini lidah juga bisa digunakan untuk mengucapkan, untuk menyampaikan yang baik, tapi bisa juga untuk mengatakan hal-hal yang buruk, yang jahat. Nah, sekarang silahkan kita langsung saja ke Yakobus bab 3. Ini Bapak-Ibu nggak akan tersinggung. Yang tersinggung paling cuma saya kok baca ayat ini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, sekali lagi ini urusannya kan tentang berbicara. Balik ke ayat 1. Peringatannya, jangan banyak di antara kamu yang jadi guru. Ini maksudnya bukan guru SD, SMP, atau SMA, atau dosen loh ya. Tapi Yakobus bicara kepada jemaat. Nah, guru yang dimaksudkan ya guru di dalam jemaat itu. Jangan di antara kamu banyak yang jadi guru. Kenapa? Jadi guru itu risikonya lebih tinggi daripada orang-orang lain yang tidak jadi guru. Risikonya apa? Lihat. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa? Guru itu kan paling banyak bicara kan. Kalau guru di dalam jemaat itu lebih tinggi risikonya daripada guru IPA atau IPS. Guru bidang studi
kehidupannya tidak akan dinilai menurut bidang studi yang diajarkan. Belum pernah ketemu kan ini mentang-mentang guru fisika, lalu tiap kali mau minum, lalu gelas tempat minum itu diukur volumenya gitu. Atau kemudian dibuat reaksi, ini air H2O. Ini kalau masuk ke dalam tubuh reaksinya jadi seperti apa? Nggak akan guru fisika dinilai dengan cara seperti itu. Tapi kalau di dalam jemaat, nah Bapak Ibu nggak usah mikirin guru-guru di dalam jemaat dulu dah. Kalau Bapak Ibu di lingkungan, lalu Bapak Ibu menjadi pemandu di lingkungan, atau memimpin ibadat sabda di lingkungan gitu ya. Lalu Bapak Ibu bicara tentang kehidupan, tentang perilaku, tentang kehidupan keluarga. Orang-orang yang mendengarkan Bapak Ibu akan mengamati, mengingat perilaku Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu apa enggak. Apalagi kalau misalnya ya, saya pasti ibadat sabda, itu menegur atau bicara tentang keluarga itu yang baik begini, yang tidak baik begini, anak-anak itu harusnya begini, suami itu harusnya begini, istri harusnya begini. Orang yang mendengarkan akan langsung ngecek kan, dengan memori yang dimiliki, orang akan menilai, lah kamu sendiri bagaimana, kamu bisa ngajarin orang, keluargamu sendiri kamu ngajarin apa enggak. Itu kalau Bapak Ibu di lingkungan mau jadi pemandu, mau memimpin ibadat sabda, resiko seperti itu. Kalau sampai orang berani berbicara tentang perilaku orang lain, resikonya adalah ya dia akan dihakimi lebih dari yang lain. Dihakimi bagaimana? Dia tahu mana yang baik dan mana yang enggak baik. Karena itu, kalau sampai dia melakukan yang tidak baik, resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan kemudian orang ini melakukan yang enggak baik. Nah, bisa jadi juga itu tadi dihakimi. Saya ngajarin yang baik di mana-mana, di lingkungan, dan seterusnya gitu ya. Orang bisa segera menghakimi. Pinter ngomong, tapi kelakuannya sama sekali tidak menunjukkan kalau dia tahu. Orang lain diajari macam-macam, dirinya sendiri, istrinya, anaknya, suaminya, diajarin apa enggak. Nah, itu resiko jadi guru di dalam jemaat. Jadi Yakobus mengingatkan di dalam jemaat yang menerima surat ini untuk memperhatikan, jangan banyak di antara kamu yang mau jadi guru karena resikonya berat. Tapi kemudian kalau tidak ada yang jadi guru terus bagaimana? Jangan-jangan yang dimaksudkan oleh Yakobus itu bukan jangan banyak di antara kamu yang jadi guru. Itu bukan larangan, kalau begitu jangan ada guru di dalam jemaat. Kalau sampai tidak ada guru di dalam jemaat, lalu apa yang bisa terjadi? Resikonya adalah satu, anggota jemaat tidak belajar, atau malah sebaliknya, semua jadi guru. Semua jadi guru dan saling mengajar. Nah, saya menduga menurut pemahaman saya, ya bisa Yakobus mengingatkan jangan banyak di antara kamu yang jadi guru. Itu peringatan, menurut saya peringatan juga untuk jemaat. Kalau ada orang yang mau menjadi guru di dalam jemaat, atau kalau ada orang yang akan dipilih untuk menjadi guru di dalam jemaat, maka orang harus bersiap dengan perilaku, dengan sikap, dengan tutur kata. Kalau dirinya sendiri belum bisa mengerjakan apa yang dia katakan, maka dia harus tanggung
konsekuensi. Balik lagi, peran guru itu bukan sekedar transfer ilmu ya, saya baca buku, saya tahu, lalu saya bicara kepada orang lain supaya juga tahu. Tapi rupanya kalau bicara tentang guru dalam jemaat, lebih dari itu. Tindakan, perilaku juga harus mencerminkan apa yang diajarkan. Maka kembali lagi, yang dipanggil, yang bertanggung jawab untuk mengurus jemaat, membina jemaat, dia sendiri harus membina dirinya. Nah, kemudian resiko kalau orang bicara di depan orang banyak, bicara di depan orang banyak, ngajarin lagi. Resikonya apa? Ya salah bicara. Bapak Ibu, yang tidak pernah berenang, nggak akan ada bahaya tenggelam kan ya? Yang nggak pernah masuk ke air, nggak akan ada resiko untuk tenggelam. Nah, kecuali banjir tiba-tiba datang ke rumah, itu urusan berbeda. Yang nggak pernah naik atau manjat pohon, nggak pernah ada resiko untuk jatuh dari pohon. Yang nggak pernah bicara, maka tidak pernah ada resiko salah bicara. Yang sering bicara, resiko untuk salah bicara jauh lebih besar. Jauh lebih berat, lebih berat kemungkinan untuk salah bicara. Nah, Bapak Ibu, ini kalau bicara, itu kan kita memperhatikan kan ya, siapa yang di hadapan kita, siapa yang kita ajak bicara. Ini kalau untungnya belajar dengan Zoom, itu saya tidak akan khawatir akan nyindir siapapun. Karena apa? Oh, jangankan perilakunya, wajahnya aja saya belum pernah lihat, itu kan? Ini biar yang kameranya on, biar off, biar nyala. Saya nggak ada kemungkinan untuk menyakiti, saya nggak kenal kok. Mau menyindir, nyindir apa? Lawang saya wajah saja, fisik nggak pernah saya tahu, bicara saya nggak pernah tahu, nggak ada kemungkinan saya menyindir. Tapi kalau Bapak Ibu, silahkan lihat ya, kalau kita bicara di depan orang banyak, bicara di lingkungan gitu saja ya, lalu Bapak Ibu mau ambil contoh kasus, itu kan harus hati-hati kan ya. Jangan sampai kasus yang saya ambil itu ternyata terjadi di antara warga lingkungan, gitu kan? Kecuali yang nekat, ngawur, sengaja ngambil contoh dari orang yang saya benci. Wah, itu malah memanfaatkan kesempatan ini untuk berdosa kalau begitu. Jadi resiko untuk salah bicara jauh lebih tinggi ketika kita banyak bicara. Mau bicara baik, mau bicara jelek, resiko tetap ada. Jangankan bicara jelek ya, bicara baik aja resikonya ada kok. Yang tadi saya sebut, mengambil contoh kasus, padahal saya tidak mikir sama sekali tentang orang ini atau orang itu, tapi kemudian setelah saya bicara baru saya ingat, loh, keluarga itu kan mengalami yang seperti ini. Dan ini kasus ini kan berita yang atau tindakan yang memalukan dalam keluarga. Nah, yang seperti itu kita bisa mengalami kesalahan ketika bicara. Kalau saya sendiri menyiasati, saya siasati. Karena apa? Bukan saya berbohong, enggak. Saya bicara dengan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tidak kenal saya, sebenarnya resikonya lebih sedikit. Bapak Ibu tidak akan bisa menilai kehidupan saya sehari-hari, wah nggak pernah lihat saya kok. Tapi ada rasa di dalam hati yang tidak nyaman ketika mulut saya mengatakan ini harusnya orang begini, tetapi saya sendiri tidak mengerjakan. Itu kan ada rasa nggak nyaman. Maka Bapak Ibu bisa amati dan Bapak Ibu juga bisa mengerjakan sebenarnya. Kalau saya belajar Alkitab dengan Bapak Ibu, itu saya biasanya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari teks yang kita pelajari.
Kalau saya memberi contoh, itu hanya sekedar contoh supaya Bapak Ibu itu mencari contoh yang serupa. Itu seringkali yang saya lakukan seperti itu. Itu bukan soal menyiasati supaya saya tidak salah bicara, tetapi yang pertama untuk urusan belajar Alkitab, ya begitu harusnya. Mengerti apa yang tertulis supaya saya bisa belajar. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerjakan itu di lingkungan, resiko-resiko seperti yang saya sebutkan tadi, itu memang akan berkurang. Kalau Bapak Ibu memberikan nasihat gitu ya, harusnya begini dan begitu, itu resiko jauh lebih tinggi, orang akan menilai, lalu bukan orang mendengarkan firman, tapi malah sibuk mengoreksi, meneliti tentang pribadi yang bicara. Nah, begitu. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 2. Di-mute, Pak. Oh, sebentar. Jadi ke ayat 2 sekarang. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu, begini untuk ilustrasi yang gampang aja ya. Lebih gampang mana? Berdosa dengan lidah, dengan ucapan maksudnya. Lebih gampang berdosa dengan lidah atau ucapan, atau lebih mudah melakukan kesalahan atau berdosa dengan tangan dan kaki. Jelas kan? Bapak Ibu, bisa kita itu hanya mengucapkan satu kata dan sudah bisa melakukan kesalahan. Menyakiti orang kan nggak perlu banyak kata kan ya. Bapak Ibu, kalau kita menyakiti orang kan nggak bikin artikel dulu kan ya. Bikin makalah, bikin artikel untuk nyakitin orang. Enggak. Satu kata, dua kata, satu kalimat sudah bisa menyakitin orang. Bahkan bisa melakukan kesalahan. Kadang-kadang nggak perlu menyakiti. Tapi bicara yang nggak benar itu aja sudah kita sebut sebagai dosa. Nah, karena itu ini Yakobus mengatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Dan kalau ada orang yang sudah bisa mengendalikan lidah, dia sebut adalah orang sempurna. Orang ini akan bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi yang bisa mengendalikan lidah, itu akan bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mengalami belajar menggunakan lidah? Belajar untuk mengendalikan ini, tutur kata. Yang saya maksud begini dah, Bapak Ibu nanti cari contoh sendiri ya. Saya kan lama tinggal di Jawa Timur, di Malang. Ngumpat, itu mau serius, mau bercanda, tiap hari saya ngumpat dulu. Tapi umpatan saya pernah didengar sama anak kecil. Dan kemudian, loh kok ngikut? Nah sejak itu saya berhenti. Dan ada proses loh ya itu. Karena refleksnya mau bercanda, mau berserius, ngumpat. Nah itu juga ini perlu belajar. Atau begini, kalau orang sombong itu kan juga bicara kan. Kalau orang sombong sedang berbicara, itu sadar nggak dia sedang menyombongkan diri? Sadar nggak ketika kata-kata orang sombong itu meninggikan diri sambil merendahkan orang lain? Kalau orang tidak sadar dengan hal itu yang bisa dikatakan jauh lebih berbahaya sebenarnya. Tapi kemudian kita orang bisa belajar kan, bisa belajar.
Dalam hal apa saya suka bicara, meninggikan diri dan merendahkan orang. Nah, kemudian kalau saya sudah tahu, dan kemudian dalam hati ada keinginan untuk meninggikan diri, sudah stop. Nggak akan kemudian kita bicara, ini menjadi sombong. Dan kemudian bisa juga, Bapak Ibu silahkan mengingatnya. Pernah nggak kata-kata Bapak Ibu menyakiti orang dan setelah itu Bapak Ibu ngerasa nggak nyaman dengan apa yang sudah Bapak Ibu ucapkan? Saya sudah sadar tentang hal itu sejak waktu saya kelas 3 SMP. Kejadian yang benar-benar membuat saya nggak akan mengucapkan kalimat model seperti itu. Jadi kesadaran bahwa kata-kata yang saya ucapkan ternyata tidak baik, menyakiti orang, kadang-kadang mengungkapkan iri hati sampai ke level fitnah, gitu ya. Nah di situ kemudian kita jadi tahu ini yang bisa membuat saya jatuh. Dan kalau kita sadar hal itu, maka belajar untuk mengendalikan lidah itu akan menjadi jauh lebih mudah. Dan memang perlu latihan loh ya. Waktu kita masih kecil, kita latihan bicara. Lama-lama pandai sekali bicara. Tapi latihan berikutnya adalah mengendalikan pembicaraan, memilih kata-kata yang diucapkan, tahu kapan harus bicara, tahu kapan harus diam. Nah, itu latihan atau belajar untuk mengendalikan lidah gitu ya. Nah, kemudian di ayat 3 itu diberikan ilustrasi ayat 3, ayat 4. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ini ilustrasi ya di ayat 3. Kekang di mulut kuda. Kekangnya kecil, badan kudanya besar. Tapi kekang itu bisa mengendalikan seluruh badan kuda. Kapal-kapal juga kemudinya kecil, tapi kemudi kapal itu bisa mengendalikan seluruh kapal. Lidah itu anggota badan yang kecil dari tubuh, tetapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, begini saja kita bicara yang positif. Lidah memegahkan perkara yang besar. Kita kembali ke zaman Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus berkarya, memberitakan datangnya kerajaan Allah, itu Tuhan Yesus bekerja juga pakai lidah kan. Yesus bicara tentang kerajaan Allah yang disediakan oleh Allah untuk semua manusia. Dan semua yang diajarkan Yesus tentang Bapa, tentang kerajaan surga gitu ya. Itu keluar dari mulut Yesus. Itu diucapkan oleh lidah Yesus. Para rasul pergi kemana-mana untuk memberitakan Yesus, untuk memberitakan kerajaan surga. Modalnya apa? Lidah. Bicara. Dan berkat lidah para rasul, begitu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus.
kalau pakai bahasa yang menyinggung hal yang nggak kelihatan ya, berkat lidah para rasul, berapa banyak orang sudah masuk surga? Nggak akan bisa jawab kan kita? Jawaban kita paling banyak sekali. Lidah yang kecil bisa punya pengaruh yang sangat besar. Bukan hanya untuk kehidupan manusia di dunia, tetapi bahkan ternyata yang menyangkut keselamatan jiwa manusia setelah hidup di dunia ini berakhir. Bapak Ibu juga bisa kok lihat kekuatan ucapan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Terserah Bapak Ibu mau ambil di rumah, perhatikan yang di rumah, atau kemudian di dalam komunitas, di lingkungan tempat Bapak Ibu ketemu saudara-saudara yang lain. Kata-kata yang pernah Bapak Ibu ucapkan, tolong amati. Dampaknya untuk orang lain seperti apa. Anak-anak Bapak Ibu bisa tumbuh jadi dewasa, jadi orang benar, orang pintar, orang yang maju, sukses. Itu kan juga karena pengaruh lidah Bapak Ibu kan. Dari anak-anak belum lahir sudah diajak bicara, sampai anak-anak sudah dewasa tetap diajak bicara. Nah, lidah itu kecil tapi bisa melakukan, mempengaruhi hal-hal yang sangat besar. Nah, mengingat pentingnya lidah dan pengaruh lidah yang begitu hebat itu, maka dalam perikop ini sebenarnya kita juga diajak untuk memperhatikan soal pengendalian lidah. Belajar atau berlatih untuk menggunakan lidah, belajar untuk tahu mana yang perlu dibicarakan, mana yang tidak, kapan perlu bicara, kapan tidak perlu bicara. Pada kesempatan seperti ini harus bicara apa, pada kesempatan lain saya harus bicara apa. Nah, itu latihannya kan seperti itu. Nah, kemudian masih di ayat 5, tapi kalimat yang kedua di alinea berikutnya. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang puas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, kalau kita lihat ayat 5b sampai dengan 8,
Ini Yakobus menyampaikan peringatan yang sangat serius tentang bahaya lidah itu ya. Nah, di ayat 5 ayat 3 sampai 5a tadi kita sudah lihat. Dengan lidah orang bisa memegahkan perkara besar. Dengan lidah orang bisa melakukan pekerjaan yang besar. Tetapi selanjutnya Yakobus menunjukkan dengan lidah yang sama orang bisa menghancurkan hal-hal yang sangat besar. Nah, lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, namanya kebakaran hutan itu kan mulainya dari api yang kecil kan. Tapi kemudian api yang kecil membesar dan kemudian ya seluruh hutan bisa terbakar karena api yang kecil. Lidah pun adalah api. Maksudnya ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, kita diajak untuk mengamati, untuk melihat bahaya dan bahkan kehancuran yang muncul karena lidah. Bapak Ibu bisa kan mengingat kalau pas kerusuhan itu, satu orang mengatakan bakar, orang akan membakar. Satu orang mengatakan pukul, maka massa akan bergerak dan memukul. Dua kata, lempar batu, semua nyari batu dan melemparkannya. Satu kata bisa menghancurkan banyak hal. Lidah yang kecil yang bisa mengucapkan kata-kata itu dikatakan di sini bisa membakar seperti api membakar hutan. Ini yang nggak mengenakan dikatakan lidah itu dunia kejahatan. Dunia kejahatan, tapi ada di dalam anggota tubuh manusia. Maksudnya, nah kembali lagi, Bapak Ibu tinggal mencari, melihat, ini contoh-contoh yang menyangkut soal kejahatan, kehancuran yang muncul karena omongan. Yang muncul karena omongan. Kalau Bapak Ibu misalnya pernah berhadapan dengan soal fitnah gitu kan. Kalau pakai hitungan yang wajar, nggak usah ngomongin pengikut Yesus. Kalau ada satu orang memfitnah, yang difitnah dengar, dia akan diam, hitungan wajar. Dia akan cari orang yang memfitnah. Apa yang kemudian terjadi? Bisa berkelahi. Ketika orang satu disakiti, orang bisa ngajak anggota keluarga, bisa ngajak teman-temannya untuk berkelahi. Dan yang seperti itu bisa terjadi. Dan Pak Yakobus mengatakan itu yang dimaksudkan lidah manusia itu bagaikan dunia kejahatan. Lidah itu seperti api yang bisa membakar, tapi lidah itu sendiri juga dikatakan dinyalakan oleh api neraka. Jadi gambarannya ada api neraka dan kemudian ada lidah yang adalah api. Lidah dinyalakan oleh api neraka, lalu lidah mengeluarkan api yang membakar. Nah, di sini sebenarnya juga Bapak Ibu disampaikan peringatan. Kalau orang melakukan kejahatan, orang melakukan dosa, amati. Ini pengaruh dari penghuni neraka. Ini pengaruh dari iblis dan setan atau bukan? Kalau kemudian kita menyadari bahwa ya ini adalah pengaruh iblis, pengaruh setan, karena mengajak saya untuk melakukan yang nggak baik, maka kemudian
Kita diminta jadinya waspada. Para pengikut Yesus, para anggota jemaat, waspada. Jangan sampai lidah dikuasai, dinyalakan oleh api neraka. Dan kalau lihat ayat 7 sampai dengan 8, peringatan lagi. Enggak gampang loh ya menjinakkan lidah. Enggak gampang loh ya mengendalikan lidah supaya bisa mengucapkan yang benar, bicara pada waktu yang benar. Misalnya begini dah. Yang bisa sombong dengan kata-kata itu maksimal manusia umur berapa? Ada maksimalnya enggak? Kalau udah 70 enggak akan jadi sombong lagi. Enggak, kadang-kadang tetap sombong, tapi sombongnya lebih halus dan lebih efektif gitu ya. Kemudian orang bisa ngomong jelek tentang orang lain, ngatain orang lain itu maksimal umur berapa? Enggak ada maksimalnya juga. Kalaupun sudah berlatih untuk mengendalikan lidah, masih enggak ada kemungkinan untuk jatuh. Tetap ada. Tetap ada kemungkinan sudah berusaha, sudah berjuang, kemungkinan untuk berdosa dengan lidah itu tetap ada. Itu yang dimaksudkan. Binatang-binatang itu loh yang buas-buas bisa dijinakkan. Tapi menjinakkan lidah manusia, menjinakkan lidah sendiri, itu dikatakan lebih sulit. Nah, kemudian supaya para pembacanya belajar sungguh-sungguh menggunakan lidah, itu kemudian Yakobus memberikan penjelasan ya, yang menunjukkan begini, dari lidah yang sama orang bisa mengucapkan yang baik, bisa mengucapkan yang jahat. Lihat ke ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dengan lidah yang sama, orang bisa memuji Tuhan. Orang bisa menceritakan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Orang bisa bercerita, berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama, orang bisa menyakiti makhluk Tuhan. Nah, contoh-contoh ya seperti yang sudah kita lihat. Tetapi kemudian di ayat ini, Yakobus memberikan penjelasan yang lebih serius gitu ya. Lidahmu satu, bisa menyampaikan yang baik, bisa menyampaikan yang buruk. Sudah jelas pilihannya. Kamu jangan membiarkan kata-kata buruk keluar dari lidah. Pilihlah, aturlah, kendalikanlah, supaya yang keluar dari mulutmu adalah yang baik. Nah, kemudian yang di ayat ini tadi, dengan lidah orang memuji Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama, orang bisa mengutuk manusia ciptaan Tuhan. Itu saja sudah jelas dua hal yang kontras kan ya. Memuji Tuhan itu mengisahkan, menceritakan yang baik tentang Tuhan. Mengutuk sesama. Itu sama dengan berdoa. Minta supaya Tuhan menjatuhkan yang enggak baik kepada orang yang dikutuk. Berdoa, minta supaya Tuhan memberikan yang buruk kepada orang yang dikutuk. Itu mengutuk. Kemudian, dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.
Maksudnya, benar ya, dengan mulut yang satu orang bisa mengatakan yang baik, mengatakan yang baik. Tapi Yakobus mengingatkan, tinggalkan ya yang nggak baik. Biarkan mulutmu hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Tapi tunggu dulu. Kata-kata yang nggak baik itu urusannya ada di pilihan kata atau isi dari ucapan. Bapak Ibu pernah marah? Pernah marahin orang? Membabi buta apa enggak memarahin? Bisa sampai membabi buta, tapi coba Bapak Ibu ingat ketika memarahi anak-anak, ada kebencian? Enggak. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan, mengucapkan yang baik, walaupun suasananya, tujuannya, cara mengungkapkannya adalah dengan marah. Marah, tapi tujuannya baik. Bisa kan ya? Nah, mengingatkan anak, didik anak itu ada kan yang pakai marah. Kalau nggak pakai marah, ya kalau bisa ya syukur. Tapi ingat yang lain lagi. Orang bisa menyakiti orang lain dengan kata-kata yang diucapkan dengan lembut kan? Orang bisa mengucapkan kata-kata menyakitkan, tapi nadanya lembut, suaranya pelan, nggak ada ekspresi. Tapi bisa sangat menyakitkan. Nah, yang dimaksudkan Yakobus bukan soal nada, bukan soal juga pilihan kata, mau ngumpat, tapi pilih kata yang lembut, yang halus, yang orang nggak akan duga kalau dia ngumpat. Nah, bukan begitu. Biarkan dari mulutmu hanya keluar yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Yang menghibur, yang memberi semangat, yang menunjukkan mana yang benar, mana yang nggak benar, dan lain-lain. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini penjelasan dengan ilustrasi, jangan sampai dari sumber yang sama, dari mata air yang sama, keluar air tawar dan air pahit. Jangan sampai dari mulut yang sama, keluar kata-kata pahit, keluar juga kata-kata yang manis, yang memberi semangat, yang menghibur. Biarkan dari mulut yang satu ini hanya keluar yang baik. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Jawabannya, enggak bisa. Dari pohon ara hanya dihasilkan buah ara. Dari pohon zaitun hanya akan dikeluarkan buah zaitun. Maksudnya, nah perhatikan, biarlah lidahmu yang baik ini hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Balik, ini isinya sama, kiasannya berbeda. Nah Bapak Ibu, ini kita sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan, kesempatan untuk bertanya kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, ya nanti cari jawabannya. Bu Ivon, silahkan. Halo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Silahkan. Di chat, saya cek di chat ya. Ini nggak ada ya. Oh ya, di chat. Oh, di chat ada Pak. Jika ada yang sudah jadi guru tapi baru mengetahui resiko
dan tanggung jawab sebagai guru. Terus apa yang harus dilakukan? Iya, Yakobus nggak ngasih solusi ya. Harusnya kan yang sudah terlanjur jadi guru silahkan resign gitu ya. Enggak, bukan begitu. Jadi begini, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi orang tua, pernah jadi guru semuanya kan? Dan Bapak Ibu ketika bicara di depan anak-anak waktu masih kecil apalagi, Bapak Ibu pilih kata-kata untuk diucapkan kan? Bapak Ibu tidak sembarangan mengucapkan kata kan? Kata yang mau diucapkan saja, itu harus diperhatikan, dipilih. Misalnya, kalau ibunya atau bapaknya terbiasa ngomong ada apa-apa sedikit, ngomongnya males, males. Anaknya ikut apa enggak? Kemungkinan besar akan ikut. Dan Bapak Ibu akan memilih kata-kata yang positif. Jangan sampai nanti kata-kata saya dicontoh oleh anak saya, lalu anak saya ngomongnya jadi aneh. Nanti tahu-tahu ibunya, bapaknya nggak pernah ngomong jelek, wah dia dengar dari orang lain, lalu jadi ngomong jelek. Bapak Ibu diam saja? Enggak. Tegur, pasti akan ditegur. Nah, jadi nyatanya, Bapak Ibu, kita sendiri kalau bicara di dalam keluarga, itu akan memilih kata. Dan itu peran seorang guru dalam arti yang sesungguhnya. Nah, kemudian sekarang tinggal memperluas. Kalau di dalam kehidupan bersama, Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu ngomong sembarang? Coba. Di mana Bapak Ibu ngomong sembarangan? Paling-paling kalau ketemu teman yang dekat sekali, yang akrab sekali. Tapi di samping itu, di luar kelompok itu, kita semua hati-hati kan ketika berbicara. Nah, sekarang di jemaat yang dihadapi oleh Yakobus mengingatkan, jangan banyak di antara kamu yang mau jadi guru. Urusannya itu bukan soal, oh kalau begitu jangan ada yang mau jadi guru. Atau sedikit sajalah orang yang mau jadi guru. Apa yang disampaikan oleh Yakobus ini merupakan peringatan. Kalau kamu jadi guru, kamu sadar ya risikonya. Apa risikonya? Kamu akan menghadapi kemungkinan salah bicara lebih banyak dari orang lain. Dan kemudian kehidupanmu akan dinilai berdasarkan kata-kata yang pernah kamu ucapkan. Nah, kalau mau jadi guru, belajarlah untuk memperhatikan hal yang seperti itu. Bukan asal bicara, bukan yang penting bicara. Nah, begitu maksudnya. Ya. Kemudian yang pertanyaan berikut, bagaimana cara tahu kapan waktu bicara, kapan waktu diam? Nah, ini kita lihat, ini pelajaran yang menyangkut soal kehidupan dari kita kecil sampai kita mati. Bapak Ibu pernah nggak mengatakan selamat berduka cita? Ada yang aneh nggak di kalimat itu? Misalnya gini, Bapak Ibu melayat, ada seorang perempuan kehilangan suaminya. Ibu melayat, seorang perempuan yang kehilangan suami. Kemudian di depan ibu itu yang kehilangan suami, apakah ibu akan berbicara tentang indahnya, enaknya, senangnya punya suami, sambil membanggakan suaminya? Enggak kan? Di depan orang yang bersedih, Bapak Ibu akan memilih kata. Ini yang saya hadapi siapa? Keadaannya sedang seperti apa?
Nah, di situ kemudian kita berpikir, ya cocoknya saya bicara apa. Nah, sekarang, sejujur-jujurnya Bapak dan Ibu di rumah, apakah semua yang ada di dalam hati Bapak Ibu, semua yang pernah Bapak Ibu alami, Bapak Ibu ceritakan kepada suami atau kepada istri Bapak Ibu? Enggak juga. Jadi Bapak Ibu kan tahu kan, mana yang nggak boleh saya omong dan mana yang harus saya omong. Ini hanya contoh saja dan ada banyak lagi Bapak Ibu kesempatan bagi kita untuk menentukan, di sini saya harus diam. Di sini saya harus bicara. Dan kita diberi kemampuan untuk mempertimbangkan itu. Dan kita mengalami banyak hal. Atau efeknya apa kalau sampai saya tidak bisa membedakan kapan saya harus diam, saya harus bicara. Ada orang yang sedang sedih, malah mengungkapkan kegembiraan. Aku senang loh melihat kamu sedih. Ya nggak akan Lukas sebegitu ngomongnya kan. Tapi seandainya ada yang bicara Lukas begitu, wah pasti kan ada yang aneh. Diam-diam bicara kepada orang lain, puas saya melihat orang itu susah gitu. Bisa begitu. Tapi kemudian yang seperti itu apakah perlu diomongkan? Dipikirkan aja nggak perlu, apalagi diomongkan. Ya, begitu. Ini hanya contoh-contoh saja, karena ini menyangkut ya begitu banyak hal dalam kehidupan yang kita jalani. Ya, silahkan Pak Okada. Ya, baik. Ini ya di kalimat di dalam ini pakai mulut. Tetapi di dalam hati sebetulnya sudah ada hati yang tidak baik, hanya tidak keluar dari mulut saja. Apakah itu juga sebetulnya sangat tidak baik. Jadi sebetulnya bukan di dalam mulutnya, tapi di dalam hatinya ada seperti itu. Apa benar atau tidak? Seperti ya, masuknya persis seperti begitu, Pak. Ya, itu benar, tapi Yakobus tidak mengungkapkannya. Tapi Bapak bisa dengar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tolong membuka Markus bab 7 ya. Markus bab 7 lihat ini secara menyeluruh sebenarnya membicarakannya, tapi lihat mulai ayat 14. Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Lalu lihat ke ayat 18. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. 20, ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini Pak ya. Nah, ya, kalau Tuhan Yesus lebih jelas menunjukkan yang keluar dari mulut itu mulainya dari dalam hati. Tapi kemudian coba Bapak Ibu ingat-ingat sendiri ya. Kalau di dalam diri kita itu muncul rasa sombong, iri, itu ya. Itu kita rencana dulu apa enggak? Besok kalau ketemu orang itu saya mau iri hati. Enggak kan? Ini
hal yang bisa dikatakan ini misterius yang ada di dalam diri manusia ini. Sombong, iri, kemudian ada niat untuk melakukan yang jahat, gitu ya. Itu kok sepertinya muncul gitu saja di dalam diri kan ya. Kalau ingat juga kata-kata Tuhan Yesus ini untuk contoh saja, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkan, itu sudah berdosa di dalam hati. Yang seperti itu juga mulai dari dalam hati. Nah, yang kemudian bisa terjadi, dua kemungkinan saja ya. Saya mengendalikan yang ada di dalam hati, atau saya membiarkan yang ada di dalam hati itu keluar melalui mulut saya, atau melalui ya tubuh saya. Nah, kalau kita kembali ke Yakobus, fokusnya ada di lidah. Apa yang ada di dalam hati bisa tetap tersembunyi di dalam hati. Tidak keluar bahkan di wajah, tidak keluar di kata-kata. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Iya, mari. Masih ada lagi? Masih ada di chat, Pak. Sudah saya jawab tadi. Udah chat, oke. Ya. Iya, sudah. Sudah, nggak ada? Baik, kita lihat ke ayat 13. Ini lebih sulit dari yang sebelumnya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia, dengan cara hidupnya yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Benar kan? Lebih sulit. Nah, sekarang kembali ke ayat 13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidupnya yang baik menyatakan perbuatan yang lahir oleh menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, sekarang begini. Ini saya tidak bicara tentang psikologi ya, tapi hanya memperhatikan saja. Kalau kita melakukan sesuatu, itu kan ada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Sekarang begini saja, Bapak Ibu, kenapa kok belajar Alkitab? Sadar apa enggak ketika mau belajar Alkitab? Memperhatikan enggak apa yang mendorong, apa yang menggerakkan Bapak Ibu untuk belajar Alkitab? Setelah belajar, kenapa kok terus belajar Alkitab? Nah, tengok ke dalam diri. Dan Bapak Ibu akan bisa melihat, saya melakukan ini karena yang saya pikirkan, yang saya rasakan itu begini. Misalnya ya, ini saya ketemu lagi beberapa kali kalimat yang mengatakan, saya itu udah lama jadi Katolik.
Tapi kok sepertinya saya nggak ngerti apa-apa tentang iman Katolik. Saya hanya merasa ada yang aneh dengan diri saya. Dan kemudian kesadaran tentang hal itu menggerakkan saya untuk belajar tentang iman Katolik. Apa yang saya pikirkan, apa yang di dalam hati saya, itu menggerakkan saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk mengatakan atau untuk tidak mengatakan sesuatu. Nah, kemudian begini, contoh yang lebih sungguh-sungguh. Misalnya ya, kenapa Bapak Ibu mau bekerja di gereja? Sebabnya bisa macam-macam kan? Saya kasih contoh, tapi ini contoh negatif ya, jangan diikuti. Nah, saya udah pensiun itu nggak ngerti mau ngapain lagi. Mulanya bisa begitu ya. Mulanya nggak masalah begitu, tapi kemudian kalau kayak gitu terus, nah itu soal. Lama-kelamaan setelah saya bekerja di gereja, ada sesuatu yang kemudian mendatangkan kegembiraan untuk saya. Misalnya jadi prodiakon gitu ya. Jadi prodiakon itu senang apa enggak sih? Tunggu dulu. Waktu mau jadi prodiakon, itu umumnya belajar dulu jadi prodiakon, lalu saya memutuskan, iya saya mau terima tugas ini. Atau di lingkungan sudah nggak ada lagi yang mau, ya udah saya yang mau. Habis itu baru saya belajar tentang prodiakon. Mana biasanya yang terjadi? Yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, Pak. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Tapi coba kemudian. Tapi syaratnya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Kalau nggak sungguh-sungguh tetap nggak akan bisa. Tapi sekarang begini, pertanyaan, Bapak Ibu sudah mengerjakan, jangan-jangan atau saya yakin Bapak Ibu sudah mengerjakan. Coba ingat-ingat ketika Bapak Ibu mengantar komuni. Antar komuni. Nah, kemudian begini, ini kan orang Katolik prodiakon ya. Ketika Bapak Ibu dari gereja membawa sakramen Maha Kudus, Bapak Ibu jengkel apa enggak? Ayo berani, kalau berani jengkel lah. Enggak kan? Bapak Ibu sopan sekali kan? Hati-hati sekali kan? Benar-benar hati-hati. Dari gereja, mau antar komuni, ada teman, berhenti dulu, ngobrol dulu. Enggak akan. Enggak akan. Ngobrol dulu. Toh nanti itu yang terima komuni paling jam segini belum tidur. Udah sakramennya saya bawa pulang dulu dah. Saya ngopi dulu. Ada yang punya ide kayak gitu? Enggak ada. Ini saya ngomong kayak gitu juga baru pertama kali ini. Nah, di situ saja Bapak Ibu lihat ke dalam diri Bapak Ibu waktu itu ya. Yang ada di dalam hati, yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Saya membawa Tuhan Yesus. Saya membawa sakramen Maha Kudus bersama saya, dekat sekali dengan tubuh saya bahkan. Lihat berikutnya, ketika ini yang terima sakramen Maha Kudus, pernah ketemu kan ya dengan yang menerima sakramen Maha Kudus itu hormat sekali. Bukan pertama-tama hormat kepada Bapak Ibu, tapi hormat juga kepada sakramen Maha Kudus. Bapak Ibu amati. Ketika Bapak Ibu amati, bukan amati orangnya ya, amati diri Bapak Ibu ketika melihat orang itu menerima sakramen Maha Kudus. Ada rasa senang apa enggak? Nah, Bapak Ibu kemudian sesudah itu coba lihat lebih lanjut. Lihat lebih lanjut. Kegembiraan yang enggak bisa dialami oleh sembarang orang.
Saya aja belum pernah ngalami yang kayak gitu. Saya belum pernah jadi prodiakon. Bukan nggak mau, enggak, saya bukan soal nggak mau. Tapi saya mengambil bagian yang lain. Tapi begini, saya tidak pernah meremehkan pekerjaan itu loh. Saya malah mengajak Bapak Ibu untuk melihat pekerjaan menjadi prodiakon itu tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Bapak Ibu yang jadi prodiakon itu kan punya peran yang istimewa. Kadang-kadang memang ada yang berdoa juga, semoga di masa saya jadi prodiakon nggak ada yang meninggal. Yang baru biasanya. Kenapa? Nah, saya nanti kan takut, grogi, suruh mimpin ibadat arwah. Tapi seandainya, kita coba lihat lebih lanjut. Saya sebagai prodiakon mengantar kepergian saudara saya sampai ke kuburan. Saya membantu saudara-saudara saya yang masih hidup, saudara-saudara almarhum itu juga, supaya mereka paham, tahu kalau jiwa sesama, jiwa saudara mereka itu ada di tangan Allah. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam pikiran kita akan mempengaruhi cara kita bersikap, bertindak. Kalau kita bicara tentang isi iman Katolik, tentang macam-macam hal, Bapak Ibu lihat pekerjaan jadi prodiakon nggak akan pernah bisa direndahkan, diremehkan. Saya tidak bicara tentang orang ini harus jadi tempat menduduki tempat yang terhormat di dalam gereja, enggak, bukan itu soalnya. Tapi perhatikan peran, kalau mau lebih sederhana, perhatikan peran saya sebagai prodiakon yang ada di antara Tuhan dan umat. Nah, ketika saya memimpin ibadat arwah, mengantar kepergian, ini dalam pelepasan jenazah, membawa sakramen Maha Kudus, itu kan saya membawa Tuhan Yesus kepada saudara-saudara saya, dan kemudian membawa saudara-saudara saya kepada Tuhan Yesus. Pemahaman yang seperti itu, Bapak Ibu, kalau ada di dalam diri para prodiakon, prodiakon itu akan banyak senyum di dalam hati. Senyum karena gembira yang sungguh-sungguh, bukan karena yang lain. Wajahnya akan tetap tenang, tapi dalam hati merasakan kegembiraan karena bisa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, hikmat terungkap di dalam perilaku. Nah, kemudian peringatan dari ayat 14 sampai 18. Lihat hikmat dari atas di ayat 15 dan hikmat dari dunia alias nafsu. Nah, kemudian ditunjukkan kalau lihat ayat 16, hikmat dari dunia atau nafsu itu yang dijadikan contoh di sini, perasaan iri. Kemudian mementingkan diri sendiri. Lalu menyombongkan diri, memegahkan diri ini menyombongkan diri. Berikutnya juga ada dusta. Tapi sebaliknya, hikmat yang dari atas ayat 17, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Nah, kemudian dua-duanya sebenarnya ada di dalam diri kita kan ya. Munculnya iri hati itu bagaimana, kapan? Nggak jelas. Bapak Ibu, kalau pernah ya, mementingkan diri sendiri gitu ya. Itu apakah Bapak Ibu berencana dulu? Nanti kalau saya menghadapi begini, saya hanya mau mementingkan diri saya sendiri.
Enggak akan mikir gitu. Enggak ada rencana seperti itu. Tapi muncul mulai dengan enggak mau rugi. Kalau sudah bilang enggak mau rugi, nanti bisa terjadi dalam proses yang selanjutnya, pengennya untung. Urusan dengan Tuhan nggak bisa dihitung dengan soal dagang. Urusan relasi kasih dengan sesama nggak bisa dihitung dengan hitungan perdagangan. Nah sekarang begini, hikmat dari dunia, hawa nafsu, itu mempengaruhi manusia, ada di dalam diri manusia, menggerakkan manusia. Menggerakkan. Tapi juga hikmat yang dari atas. Itu ada di dalam diri manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian hikmat yang dari atas itu bisa menggerakkan orang untuk bertindak, untuk berbuat. Nah, kemudian begini. Ini contoh kalau bicara tentang iri hati itu ya. Disebutkan ya, menaruh iri hati. Kalau iri hati itu tetap ada di dalam hati, tidak terungkap sama sekali dalam ya raut muka, di mata gitu ya. Tidak terungkap juga dengan kata-kata, dalam kata-kata, apalagi dalam tindakan, maka rasa iri tetap hanya ada di dalam hati. Tetapi kalau iri hati itu sudah menguasai, mempengaruhi diri seseorang, maka ya dari wajahnya ketahuan kalau orang ini iri hati. Dari tutur katanya ketahuan kalau dia iri, atau lebih jelas lagi dari tindakannya sebenarnya dia sedang iri. Nah, iri hati hanya ada di dalam diri, di dalam pikiran. Tetapi kemudian yang tidak bisa mengendalikan akan mengungkapkan atau membiarkan diri dikuasai, dipengaruhi oleh iri hati itu. Nah, sehingga yang kelihatan adalah raut muka, tutur kata, sampai perilaku menunjukkan adanya rasa iri. Nah, itu nafsu atau iri hati gitu ya, yang ada di dalam diri manusia, yang menggerakkan orang untuk berbuat. Nah, kemudian kalau Yakobus juga menunjukkan ada hikmat yang dari Tuhan, pemahaman yang benar, pemahaman tentang yang dikehendaki Tuhan, pemahaman tentang Tuhan, tentang kehendaknya, tentang bagaimana harusnya orang berelasi dengan Allah. Kalau dalam diri orang, dalam pikiran orang ada semua itu, maka tutur kata, sikap, perilaku juga akan menunjukkan pemahaman atau kepercayaan atau hikmat itu. Nah, kemudian tadi ambil contoh iri hati. Coba sekarang Bapak Ibu lihat. Ini yang penuh belas kasihan. Bapak Ibu coba ingat-ingat juga, kalau Bapak Ibu menaruh belas kasihan kepada orang-orang tertentu gitu ya, berencana dulu apa enggak? Nanti kalau aku ketemu orang itu, aku mau hatiku berbelas kasihan. Enggak bisa begitu kan? Saya ketemu dengan seseorang, saya tahu situasinya seperti itu, yang kemudian muncul adalah dalam hati timbul rasa belas kasih. Kemudian ketika hati dikuasai oleh belas kasih, pikiran aktif apa enggak? Aktif. Ngapain? Mata saya melihat keadaan orang itu, telinga saya mendengar sehingga tahu situasi orang itu, pikiran aktif. Terus apa yang harus saya lakukan? Kalau dengan kemampuan saya sendiri saya tidak bisa menyelesaikan,
Maka saya berpikir lagi, siapa yang bisa saya mintain bantuan? Nah, itu pikiran yang digerakkan oleh rasa belas kasih. Nanti ini pikiran yang digerakkan oleh belas kasih akan berpikir lebih detail lagi. Lebih detail bagaimana? Lebih lanjut, saya ngerti orang ini keadaannya begini. Dan nggak gampang orang ini terima bantuan. Tapi kalau nggak dibantu, akan kerepotan. Nah, terus bagaimana? Ya itu berpikir. Apa yang ada di dalam hati, di dalam hati belas kasihan menggerakkan pikiran. Lalu pikiran menggerakkan badan kita untuk mengambil tindakan mewujudkan belas kasih itu. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu dulu melatih diri atau mungkin juga melatih anak-anak untuk punya rasa belas kasih? Pakai latihan apa enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, tapi tunggu dulu. Jangan-jangan bukan enggak. Cuman jangan-jangan ya kita saja yang enggak sadar ketika waktu itu kita berlatih. Ketika hati kita, ketika diri kita dibentuk. Dalam proses sejak kita, ya hitung saja sejak lahir, sampai kemudian tumbuh, jadi anak-anak, remaja, Bapak Ibu bisa menengok kok ke belakang, waktu kecil. Jangan-jangan bukan karena melihat orang lain dalam hati muncul belas kasih. Melihat orang tua saya dulu kerja keras, begini dan begitu, sakit aja nggak dirasain. Ini muncul, timbul rasa belas kasih. Dan kemudian ketika itu muncul berulang, maka kemudian ya kita punya rasa itu. Tapi kalau saya mewujudkan belas kasih saya, nanti resikonya saya adalah dibohongi. Dibohongi. Bisa dibohong? Bisa. Tapi kemudian kalau saya takut dibohongi, saya bisa nggak berbuat apa-apa. Saya dalam hal ini yang saya ingat, ini kisah atau cerita dari Bapak Uskup Timika almarhum Monsinyur John Saglil. Ya, dia didatangi orang. Cerita tentang perlu uang ini, uang itu, dan sebagainya. Mula-mula dikasih, lalu orang tahu, orang ini kan orang nggak benar. Bapak Uskup itu tidak kemudian, ya udah saya tidak kasih. Dia tetap memberi. Dan sesudah itu ketika ditanya, kenapa kok memberi itu terus? Ya, saya hanya tahu melakukan itu. Urusan dia bohong, itu bukan urusan dia dengan saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ini risiko ketika orang melakukan yang baik, itu dibohongi, ditipu, gitu ya. Tapi kemudian, ketika kita bicara tentang relasi kita sebagai orang beriman dengan Tuhan, nggak bisa rasa takut seperti itu, takut dibohongi, menghentikan langkah kita untuk mengasihi, untuk menolong. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu ikuti yang yang saya ceritakan tentang Bapak Uskup itu ya. Tapi bisa jadi juga Bapak Ibu mewujudkan kasih itu dengan macam-macam cara. Bisa dengan macam-macam cara, ya bisa kan? Bapak Ibu bisa mengasihi dengan menolak. Pernah atau enggak? Mengasihi tapi dengan menolak. Masa belum pernah? Jangan-jangan menolak itu malah situasi yang pas untuk dilakukan pada waktu itu. Nah, tapi itu yang saya maksudkan, ketika orang melakukan yang baik, ada resikonya. Dan ketika orang takut menghadapi resiko itu, dia bisa berhenti melakukan yang baik. Dan kalau kita memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan, kita tidak akan berhenti untuk melakukan yang baik hanya karena takut itu.
Nah, baik Bapak Ibu, itu yang kita bisa lihat dari surat Yakobus malam hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Masih ada beberapa menit. Nah, kemudian apa yang kita bisa belajar? Kalau nggak ada yang nanya, ngomong terus saya. Barangkali ada yang mau nanya, Bapak Ibu. Kalau saya tahu bahwa proses manusia bertindak itu adalah bisa mulai dari hati, kemudian kepikiran, dan dari pikiran kemudian muncul sikap, tutur kata, dan perilaku. Yang pertama-tama harus dibereskan, dibentuk, diperbaiki, dijaga kebaikannya yang mana? Hati. Kadang-kadang merupakan ini loh datang dari pemahaman juga kan? Pemahaman bagaimana? Nah, lihat saja. Bapak Ibu belajar tentang Tuhan Yesus kan? Kalau Bapak Ibu tidak pernah belajar tentang Tuhan Yesus, bisa meneladani Tuhan Yesus? Enggak mungkin. Hanya kalau kita belajar tentang Tuhan Yesus, saya tahu yang dikehendaki Tuhan Yesus, saya tahu pribadi Tuhan Yesus, saya bisa meneladan, mencontoh Tuhan Yesus. Nah, mengisi pemikiran kita dengan pemahaman yang memadai, pemahaman yang baik, itu menjadi sangat penting. Karena apa yang ada di dalam pikiran itu menggerakkan orang untuk bertindak. Kalau cuma tindakan yang diperbaiki, pikirannya nggak diurus, ya bisa orang tetap melakukan yang baik ya. Tetapi kemudian bisa terjadi gerakan atau dorongan untuk melakukan yang baik itu bisa bermacam-macam. Bukan karena saya tahu yang benar dan yang enggak benar, tapi karena misalnya ya saya takut kalau saya tidak menunjukkan sikap ramah, nanti orang tua saya, nanti atasan saya melihat saya. Orang tua saya melihat saya tidak menunjukkan perilaku yang baik, ya saya enggak diperhatikan sama mereka. Atasan melihat saya tidak menunjukkan perilaku yang baik, oh repot saya nanti. Jadi kembali lagi, Bapak Ibu, membantu pikiran, mengisi pikiran dengan yang baik, menata supaya pikiran ini berpikir benar, seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu rupanya yang kita perlu kerjakan. Baik Bapak Ibu, ya cukup ya untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Silahkan Bu Ivon. Terima kasih Pak Seto. Sudah kita dengarkan tadi Bapak Ibu semua mengenai belajar dari surat Yakobus untuk malam hari ini. Bapak Ibu, setelah lagi kita akan berpisah. Mohon doanya dari Pak Indra. Malam Pak Indra. Ya, oke Bu. Mari Boleh kita bantu tutup doa. Ya, thank you. Mari kita semua satukan hati dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas pengajaran yang kami dapatkan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga pengajaran ini tentang lidah yang berdosa dapat kami resapi dan dapat kami lakukan dalam keadaan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, sekiranya Engkau mau melindungi kami dalam istirahat malam ini, supaya kami besok dapat beraktivitas kembali dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Bu semuanya. Terima kasih Pak malam. Seto. Terima kasih Bu Ivon, Pak Seto. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam. Saya pamit. Terima kasih. Pak Seto. Iya,